Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan dan sangat-sangat kami utamakan, kepada segenap saudara-saudariku, pemirsa dan pendengar sekalian dimanapun panjenengan semua berada, semoga senantiasa diberikan berkah, rahmah, ma'unah, salamah, dan hasanah fid dunia sampai hasanah fil akhirah. Pada kesempatan malam hari yang penuh dengan berkah, rahmah, dan maghfirah ini, kami akan menyampaikan tema yang pernah dibahas oleh ahli nasab, tema yang pernah dikupas bersama oleh para pakar nasab, para kiai, para alim, gus dan ustadz yang ada di Indonesia. Seiring dengan terjadinya persekusi yang menimpa saudara kami Bagus Muhammad Fuad Riyadi, yang terkenal dengan nama Gus Fuad Pleret Bantul, Yogyakarta. Akhir-akhir ini masyarakat terpecah menjadi dua golongan. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang tetap berpihak pada Habib, bahkan mengkultuskannya sampai berlebihan, dan ada yang netral-netral saja, alias tidak terlalu menyanjung para habib yang ada di Indonesia yang selama ini mengaku sebagai dzurriyyah yang nasabnya tersambung kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa dan pendengar sekalian, bukan bermaksud untuk memecah belah umat atau memberikan informasi yang mengandung unsur sara atau ujaran kebencian terhadap ras atau suku bangsa yang diakui di negara kita Kesatuan Republik Indonesia ini. Hanya untuk meluruskan saja, hanya mengingatkan kepada para habib yang ada di Indonesia agar berhenti untuk menggiring informasi sekaligus secara masif memberikan informasi yang keliru terhadap umat dan masyarakat di Indonesia ini. Jangan diteruskan kembali sifat angkara murka, angkuh tak bijaksana yang selama ini dilakukan oleh sebagian
rekan-rekan kami dari golongan habaib, khususnya yang berasal dari Hadramaut, Tarim, Yaman, agar semuanya sama-sama untuk menahan diri. Yang kontra dengan Habib juga menahan diri, jangan sampai bermusuhan. Diskusi harus dilakukan dengan suasana yang sehat. Argumentasi ya dibalas dengan argumentasi. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, apalagi didengar oleh banyak orang, dilihat oleh semua orang, apalagi itu keluar dari mulut seorang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi semuanya menahan diri. Keturunan Ba'alawi yang ada di Indonesia juga menahan diri. Cobalah untuk merubah sistem dakwah kalian dengan dakwah yang membumi. Jangan lawan tradisi pemikiran orang-orang yang ada di Indonesia Nusantara ini. Tirulah generasi pertama yang datang berdakwah di Nusantara ini, semisal Fam Azmat Khan dan Fam Basyaiban, yang telah mampu mengembalikan jati diri bangsa manusia seutuhnya di Nusantara ini. Sebab sebelum Islam datang di Nusantara ini banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dengan menganggap manusia yang di bawah kasta, di bawah strata tingkatan sosial mereka anggap sebagai manusia yang hina. Ada kasta Brahmana, ada kasta Ksatria, Waisya, Sudra, dan bahkan ada yang sangat-sangat hina melebihi hewan melata, yaitu kasta Dalit. Oleh para anggota Majelis Ulama Nusantara, yakni Dewan Wali Sangha, telah menghapus hukum strata sosial itu, mengembalikan ke jati diri manusia menjadi ahsan takwim, sebaik-baik ciptaan Allah, Tuhan semesta alam. Jangan sampai keberhasilan misi dakwah Dewan Wali Songo itu dicederai, dikotori dengan datangnya para dai imigran dari Yaman yang justru malah merusaknya, mengembalikan kembali manusia Nusantara Indonesia ini ke zaman kegelapan, kembali ke zaman jahiliyah dengan mengkotak-kotak strata sosial masyarakat Indonesia atau Nusantara, dan bahkan memberikan wejangan pembodohan terhadap rakyat Indonesia yang merdeka ini. Dibodoh-bodohi dengan ancaman-ancaman, intimidasi, dan akhirnya otak kiri, otak kanan itu tidak berfungsi. Jadi bangsa yang bodoh
kita ini melalui indoktrinisasi ya, yang masif terus digencarkan oleh Bani Alawi ini, sehingga yang salah bisa menjadi benar dan yang benar bisa menjadi salah. Karena dalam hukum alam yang ada, segala sesuatu yang diulang-ulang secara masif terus-menerus, walaupun itu salah, akan menjadi sebuah kebenaran yang relatif. Misalkan informasi tentang menghormati, mengkultuskan, mendewakan, mensucikan para habib secara berlebihan, yang akhirnya membodohi masyarakat kita, menggunakan dalil adab di atas ilmu dengan bertujuan untuk merampas kemerdekaan berpikir bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Dengan senjata toleransi, justru para habib ini memukul lawan, menundukkan lawan, membodohi lawan, menyerang lawan. Siapa lawannya? Ya umat Islam Nusantara pada umumnya, yang notabene bukan keturunan ningrat, bukan keturunan habaib, masyarakat biasa, umat yang awam ini. Oleh sebab itu, ayo sama-sama untuk menahan diri. Jangan sampai kejadian ini justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap Islam. Karena orang Islam selama ini ya gitu, eker-ekeran terus. Setelah Rasulullah meninggal, Muhajirin dan Ansor juga gegeran masalah pergantian kepemimpinan. Sampai-sampai khalifah yang kedua juga terbunuh pada waktu sholat subuh oleh Abu Lu'lu'. Khalifah yang ketiga juga terbunuh oleh pemberontakan orang-orang Madinah. Khalifah yang keempat juga terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam pada saat perjalanan sholat subuh. Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan juga terbunuh dengan diracun oleh istrinya sendiri, Ja'dah bin As'as. Sayyidina Husain juga terbunuh di padang Karbala bersama dengan 72 ahlul bait Rasulullah. Tidak itu saja, sampai di Indonesia, Mbah Sunan Kudus, Sayyid Ja'far Shadiq, itu juga terbunuh pada waktu sholat subuh, dibunuh oleh santrinya sendiri, Tondo Jogo alias Adipati Wisesa, dibunuh. Sunan Kudus itu terbunuh. Antara Mbah Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo juga tidak akur. Antara NU dengan Muhammadiyah juga dulu ya, sekarang harmonis, dulu juga tidak akur. Oleh sebab itu jangan sampai di era modern ya, keterbukaan informasi saat ini ada gap perbedaan yang mencolok sehingga terjadi permusuhan antara golongan Muslim Nusantara dengan Muslim yang mengaku habib dari Arabia atau Yaman. Jangan sampai terjadi. Lakukan diskusi ya, lakukan sesuatu yang bermanfaat untuk umat, mendidik umat secara umum. Oleh sebab itu saya menganjurkan untuk berdiskusi secara sehat. Malam hari ini
saya membuktikan ada kitab-kitab tentang nasab. Kitab-kitab ini kitab yang muttasil sanadnya dari awal abad 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi tidak inqita'ur riwayat sebagaimana yang selama ini diyakini oleh Bani Alawi bahwa Imam Ubaidillah itu adalah putranya Imam Ahmad Al-Ibkhi atau Al-Muhajir. Semua kitab nasab abad-abad lampau, ya, bahkan pada saat Imam Ahmad masih hidup, Imam Ubaidillah masih hidup, dan Imam Alawi masih hidup, tidak pernah ada seorang nasabah, pakar nasab satupun yang meriwayatkan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir itu memiliki seorang anak bernama Ubaidillah atau Abdullah, apalagi mempunyai cucu yang bernama Alawi. Selama 651 tahun nama Alawi ini baru muncul. Ini namanya inqita'ur riwayat. Sama seperti status hak atas tanah. Tidak bisa letter C itu mengalahkan surat hak milik, sertifikat hak milik. Apalagi petok D, apalagi cuma kwitansi jual beli, tetap masih dikalahkan oleh yang namanya sertifikat hak milik. Sama seperti kitab yang dikarang oleh ulama pada masa-masa sebelumnya, nyambung terus sampai harusnya abad 10, 11, 12, 13, 14 sampai 15 sekarang ini, tahun 1444 Hijriah saat ini harus nyambung. Ini namanya ittisalur riwayat. Jangan inqita'ur riwayat. Ini terputus 6 abad atau 600 tahunan. Nah, dalam hal ilmu mustalah hadis, cerita riwayat yang tidak ada sanad alias terputus sanadnya itu tidak bisa dipakai. Kalau hadis itu tingkatan maudhu, bukan dhaif. Kalau dhaif itu masih bisa dipakai. Maudhu itu palsu, riwayat palsu, alamat palsu. Saya tidak mengatakan palsu-palsuan kepada Bani Alawi atau Robitoh Alawiyah, tidak. Cuma saya mohon kepada anggota Yayasan Robitoh Alawiyah untuk mencari kitab yang usianya hampir sama, bisa menunjukkan data primer saat Imam Ahmad masih hidup ataupun Imam Ubaidillah masih hidup dan Imam Alawi masih hidup. Cari kitab itu, atau paling tidak secara jalur sekunder, ya abad 7, abad 8, abad 9, cari kitab pembandingnya. Kalau cuma yang ada abad 10, ya, kitab nasab yang dikarang oleh ulama dari Damaskus Syria atau Suriah, tidak bisa. Itu namanya inqita'ur riwayat, terputusnya periwayatan, dan tidak bisa dibuat untuk hujjah. Sama seperti 600 tahun yang lalu ada raja Nusantara yang bernama Hayam Wuruk. Hayam Wuruk ini sudah jelas anak-anaknya siapa sudah ada. Tapi tidak tiba-tiba sekarang ini saya mengaku sebagai keturunan dari Hayam Wuruk, dari anak yang bernama Abdul Qadir. Masuk akal apa enggak? Tidak masuk akal. Enggak ada namanya Abdul Qadir, karena pada saat Hayam Wuruk berkuasa
Islam belum berkembang di Nusantara. Berarti pengakuan saya sebagai keturunan Hayam Wuruk Raja Majapahit tertolak karena inqita'ur riwayat. Sanad, sambung, menyambung, periwayatan itu harus dijalankan, tidak boleh terputus. Al-isnadu indi minad-din, laulal isnad laqala man syaa man syaa. Isnad, sambung data, ya, sambungan riwayat. Ada murid, ada guru, ada gurunya guru, ada gurunya guru sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai malaikat Jibril, sampai Gusti Allah, harus nyambung. Kalau terputus, maka tidak nyambung itu, jelas, nggak bisa dipakai, nggak nyambung kok. Man lalahu syaitan ya fasyaihu syaitanun. Sopo sing ganti guru ya gurunya dari setan, malah perusak. Jadi sanad itu harus benar-benar muttasil atau nyambung. Karena jika sanad itu tidak dijalankan, karena sanad itu bagian daripada fondasi agama. Seandainya tidak ada sanad, sambung menyambung riwayat, maka orang akan semaunya berkata apa? Orang akan mengaku sebagai keturunannya Kanjeng Nabi. Orang-orang akan mengaku seenaknya saja. Pas jalan-jalan keluar, oh itu rumahku, dulu itu tak jual, belum lunas. Ya, dia akan berkata apa saja, terserah dia, karena tidak ada sanad. Oleh sebab itu, al-isnadu indi minad-din, laulal isnad laqala man syaa man syaa. Jadi harus ada sanad. Lah kitab-kitab ini sanadnya nyambung terus. Kitab-kitab baru yang dikarang oleh Bani Alawi, ya, itu tidak nyambung, terputus riwayat. Jadi jangan bertendensi berpegangan pada kitab yang tidak ada sambung rentengnya dengan kitab-kitab yang lama. Lebih baik mengakui kesalahan daripada bela diri tapi belum ketemu argumentasi yang tepat. Mengalah lebih baik daripada kalah. Tetap para habib itu akan dihormati oleh masyarakat menjadi ulama, warasatul anbiya. Ini adalah buah dari karma, bahwa setiap sesuatu yang dikerjakan oleh umat manusia itu akan ada imbasnya. Kenapa tidak dulu-dulunya terkuat misteri kebohongan ini? Ya karena belum waktunya. Dalam istilah kriminolog, ya, istilah kepolisian, tidak ada kejahatan yang sempurna, pasti ada titik kelemahannya. Itu yang dipegang oleh polisi. Dalam istilah Melayu ada pepatah, tak ada gading yang tak retak. Ada lagi pepatah, sehebat apapun tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Serapat-rapatnya orang menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Allah yang akan menunjukkan. Oleh sebab itu, tolong semuanya untuk menahan diri. Jangan emosi, jangan terdiskusi. Adakan diskusi terbuka. Kalau ditantang untuk tes DNA, ya harus siap. Semuanya harus siap. Para habib di Indonesia harus siap. Kalau dari segi silsilah nasab yang tertulis dalam kitab, semuanya sudah jelas bahwa para habaib di Indonesia ini batal secara silsilah.
bukan keturunan Rasulullah SAW. Terputus di Imam Ubaidillah. Saya cari tidak ada, tidak ketemu di sini, tidak ada. Kalau di kitab yang baru ada, karangan-karangan para habib terbaru ada. Ini saya tidak membahas tentang abtar, tentang genealogi yang dipakai oleh orang-orang Arab bahwa keturunan itu dari jalur laki-laki. Saya tidak membahas itu. Saya percaya bahwa zuriyah Rasulullah itu ada, gitu. Ada. Tapi jangan mengada-ada kalau nggak ada. Jangan diada-adakan kalau tidak ada. Jangan dipaksakan untuk membodohi masyarakat awam. Ini kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ini Kitabul Mu'aqqabin. Ini Tahdzibul Ansab. Ini Tabaqatun Nassabin. Ini kitab Al-Fakhri. Ini kitab Al-Majdi. Ini kitab Al-Muntaqo. Aqabil Hasan Al-Mustaba. Umdatul Thalib As-Sughra fi Nasabi Abi Thalib. Sirrus Silsilah ini paling tua. Kitab Sirrus Silsilah paling tua. Jadi semuanya nyambung. Nggak ada yang terputus riwayatnya. Saya nasihati adik saya Bahar bin Sumen, rubahlah cara Anda berdakwah. Orang Indonesia ini sudah jenuh dengan penjajahan dan penindasan. Ratusan tahun bangsa Nusantara Indonesia ini terjajah. Kok ini jangan mau kembalikan lagi ke zaman penjajahan, pembodohan, atas dasar adab di atas ilmu, atas dasar toleransi untuk memukul lawan Anda sendiri. Itu bagaimana? Jangan ada manusia Jawa Nusantara yang mencium kaki para habib, dan jangan ada para habib mau dicium kakinya oleh umat Islam seluruh Nusantara Indonesia Raya. Siapapun, baik Habib Lutfi bin Yahya sekalipun, jika mereka tetap mau disembah, dikultuskan secara berlebihan seperti itu, berarti kembali kepada penilaian masyarakat Indonesia. Siapa yang salah dan siapa yang benar, siapa yang siratal mustaqim dan siapa yang siratal syayatin. Silakan masyarakat yang menilai. Ayo saling menghormati. Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Tetap adab itu tetap, tapi jangan berlebihan. Jangan doktrin masyarakat kita dengan cerita-cerita tahayul, khurafat diceritain macam-macam, dengan memakai ilmu gendam, hipnoterapi, hipnotis, menundukkan manusia lainnya hanya untuk melayani kepentingan hawa nafsunya. Sudahi itu semua. Itu namanya ain, bagian daripada sihir. Ain itu menyihir manusia, hilang akal sehatnya, menganggap para habib itu sebagai seakan-akan wajah Rasulullah, sampai masuk ke dalam alam bawah sadar umat yang awam, dalam mimpi-mimpi indahnya, diceritani dengan cerita-cerita klasik, mistik, klinik. Na'udzubillah min dzalik. Sudah itu semua pembodohan itu namanya. Buktinya apa? 77 tahun Indonesia merdeka, Indonesia masih seperti saat ini. Peradabannya masih tertinggal jauh dengan masyarakat lain di dunia ini, dengan umat lain di dunia ini. Karena doktrin itu tadi. Jangan bodohi masyarakat Indonesia dengan dalil-dalil yang dibuat-buat sendiri. Bahkan kalau boleh saya sampaikan, justru Gus Fuad Pleret itu adalah orang yang
lebih dulu masuk surga dibanding dengan para habib sekelas apapun habibnya. Mohon maaf, Gus Fuad Pleret itu penduduk surga yang nyata-nyata terbukti sudah ada di Nusantara. Dia memiliki istri 4, gadis semua sejak awal, dan semuanya rukun. Dari segi tahta juga beliau keturunan kiai. Dari segi harta beliau Gus Fuad juga seorang yang kaya raya. Dari segi wanita beliau mempunyai istri 4 yang gadis semua dari awalnya dan rukun semua. Bisakah ada yang seperti Gus Fuad itu? Tidak ada. Oleh sebab itu Gus Fuad itu sudah masuk surga terlebih dahulu daripada saya. Sudah masuk surga terlebih dahulu daripada para habib di Indonesia. Kalau para habib di Indonesia ini bukan masuk surga, karena orang Yaman, orang Arab, bahasa Arab tidak ada bahasa surga. Surga itu hanya milik orang Indonesia, orang Jawa, orang Nusantara. Kalau orang Arab itu bukan masuk surga, masuk jannah. Dulu para wali songo berdakwah di Indonesia ini bingung, mau menyocokkan kata-kata jannah dengan surga dan kata-kata nar dengan neraka, itu mikir mau nyampaikan di mana. Wong Indonesia sudah kaya raya, sudah jannah, sudah taman-taman surga seperti ini, syukur makmur ma'rifah wa jinawi. Akhirnya dikumpulkan kata-kata yang tepat untuk penyampaian itu sehingga masyarakat mau menerimanya. Jadi Gus Fuad Pleret itu sudah masuk surga dibandingkan dengan Habib Bahar Sumet, dibandingkan dengan habib-habib yang lain. Sekelas habib, kelas kakap sekalipun masih hebatan Gus Fuad. Beliau seorang seniman, musisi, ya kan? Dia seorang kiai, ya kan? Walaupun ya saya nggak membela, saya ini ngomong apa adanya. Saya ini sebenarnya berada di tengah, tidak terlalu membela Islam Nusantara atau membela Islam Yaman, tidak, harus di tengah saya. Kalau bisa tetap ayo seimbangkan, khairul umur awsatuha, ini saya terapkan supaya apa? Semuanya sama-sama hukum dan damai, nggak usah gegeran, rebut bener, semuanya ya bener menurut versi masing-masing. Jadi saya sampaikan sekali lagi, jangan hina Gus Fuad Pleret, jangan hina Kang atau adik saya Kiai Majuddin Usman dari Banten itu. Jangan katakan generasi-generasi NU yang kritis dan lurus dengan kata-kata yang tidak panas, curut-curut atau apa itu, kecunguk-kecunguk, naudzubillah. Ucapan Anda Dik Bahar Sumet itu kalau menurut rawi ya dalam mustalah hadis itu tidak dipakai, tidak boleh dipakai, gugur secara otomatis. Seorang yang meriwayatkan, menyampaikan hadis itu harus benar-benar sikoh. Sikoh itu bisa dipercaya, adil terhadap diri sendiri dan adil terhadap orang lain. Berkata jorok tidak boleh. Bahkan bila terlihat ya makan dengan tangan kiri, itu pun riwayatnya batal, tidak boleh dipakai, nggak sikoh lagi, fasik itu namanya. Apalagi melihat panjenengan ya Dik Bahar Sumet dengan tampang pertenteng memperlihatkan kegagahan, keangkuhan sampean seperti itu kalau menurut ilmu mustalah hadis, kata-kata Anda itu, ceramah Anda itu gugur otomatis, nggak bisa dipakai, nggak bisa dipakai. Anggap kayak stand up komedi. Terus sebab itu mohon jenengan rubah. Boleh para habib berdakwah di Indonesia. Kita tidak perlu rebutan amplop, tidak perlu.
Yang penting satu sama lain saling menghargai, jangan saling menindas, menjajah satu sama lain, atau niat mengusir. Ada wacana kita usir Arab Yaman, kan jangan begitu. Mereka juga ber-KTP Kesatuan Republik Indonesia. Saudara kita rangkul, kita sadarkan mereka. Selama ini antara para imigran dari Yaman itu juga gegeran, rebutan amplop, rebutan berkat, rebutan pengaruh. Marga bahasa lama, ya, Van Ba Suwaidan, ya, Ba Mukmin dan Ba yang lain itu banyak yang tidak diakui oleh Ba Alami, yang akhirnya mendirikan Al-Irsyad pada masa lalu itu. Jadi jangan sampai isu ini digiring untuk menyebutkan calon presiden yang akan datang. Saya tidak berbicara politik, nanti malah tambah panas. Nggak perlu itu. Yang penting satu, tetap siapapun presidennya, dia harus memakmurkan rakyat Indonesia. Antara pribumi dan non pribumi semua harus makmur, mencerdaskan bangsa ini. Ya kalau bisa dikembalikan lagi UUD 45 yang kata-kata pribumi itu, ya monggo terserah. Yang dulu pernah diamandemen itu, ya kalau bisa dikembalikan ke kata-kata pribumi. Jadi presiden Indonesia itu harus dari pribumi Indonesia. Saya bukan rasis, ini dulu adalah amanat, ya, founding father pendiri bangsa kita ini, agar jangan sampai negara ini pecah belah. Kalau memang tidak bisa diamandemen, ya yang penting tetap Undang-Undang Dasar 45, ya, pasal 33, pasal 29, semua dilaksanakan. Pancasila juga dilakukan, diejawantahkan dengan sebaik-baiknya. Bhinneka Tunggal Ika kita ini berbeda-beda, tapi tetap satu juga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita cintai negara kita sendiri. Jangan sampai orang-orang Arab Yaman ini justru malah mencintai Tarim sana, mencintai Hadramaut berlebihan dari sana, mengalahkan kecintaan kita terhadap Indonesia Raya. Ini piye toh? Para pemirsa dan pendengar sekalian, selama ini saya diam sebenarnya atas ketidakadilan dan kezaliman yang dilakukan oleh habaib yang ada di Indonesia. Tapi saya diam karena memang, ya, asalkan mengajak kebaikan. Walaupun dibodohi, ditipu, apapun, ya saya diam. Tapi di era keterbukaan ini harus saya sampaikan, walaupun itu pahit rasanya. Qulil haqqo walau kana murran. Katakan benar itu benar, walaupun pahit didengar, pahit dirasa. Jangan mengandalkan nasab. Rasulullah nanti dawuh, "Faman batta'a bihi amaluhu lam yusrik bihi nasabuhu." Yang bisa membuat manusia mulia, inna akramakum indallahi atqakum, itu adalah amal perbuatan, kerja keras manusia itu sendiri, bukan karena nasabnya. Jangan jual nasab untuk hidup mulia. Jangan bodohi masyarakat dengan jual beli agama, jual beli surga. Indonesia ini sudah surga. Jangan dikabur-kaburkan lagi pemahaman tentang surga itu. Sekali lagi, saya tidak mendukung poligami ala Gus Watbelet, itu hak beliau. Saya monogami, tapi kenyataannya seperti itu. Gus Watbelet itu adalah gambaran daripada penduduk Nusantara yang sudah dahulu masuk surga dibandingkan dengan para habaib
sekelas siapapun Habib yang paling tinggi derajatnya di Indonesia ini masih kalah dengan Gus Muhammad Fuad Riyadi dari Plaret Bantul, Yogyakarta itu. Jangan membawa kunci kewalian hanya milik para habib. Seakan-akan yang bisa mengangkat dan memberhentikan seorang waliullah di tanah Nusantara ini adalah mereka, para habib. Seenaknya saja, karena yang punya kunci mereka. Ada orang gila dari keturunan mereka pun ya habib, ya wali maskur, wali jahat. Kalau wali yang kelihatan wali masyhur, wali makmur, ini versi mereka. La ya'lamul wali illa wali. Orang ngerti sapa iku wali kejaba wali iku dhewe. Jadi ora usah mengakuisisi ya, menguasai derajat kewalian itu hanya di sisi pendapat kalian sendiri. Jangan begitu. Jangan begitu. Jangan kembalikan masyarakat Indonesia ini ke zaman jahiliyah kembali. Ayo mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Bahu-membahu membangun bangsa. Di dunia sudah terlihat akan adanya perang dunia ketiga dan sudah dimulai juga. Kita masih eker-ekeran masalah Habib, masalah non-Habib, rebutan gelar keturunan dzurriyyah Rasulullah antara kata Iqba Alawi dengan NAAT, singkat dari Nakobah Ashraf Aulia Udis'ah, alias keturunan Wali Songo yang ada di Indonesia. Ini juga keturunan Rasulullah, saling mengklaim. Kalau saya jelas, saya bukan keturunan Rasulullah SAW, saya manusia biasa. Saya tidak memuji diri saya orang sempurna. Tidak, saya lebih hina daripada orang yang paling hina sekalipun. Namun di balik kehinaan saya, kebodohan saya, kezaliman saya, masih mau menyatakan kebenaran walaupun pahit, itu benar. Karena ini penting. Kalau tidak disampaikan, kalau orang-orang Muslim Nusantara NU tidak bangkit, siapa lagi yang akan bangkit? Dan sadarlah, wahai umat Islam Indonesia, jangan jadi budak-budak bodoh mengabdi kepada bangsa-bangsa yang bodoh. Jepang mendirikan personal militer PETA, pembela tanah air, dan harus tunduk pada Jepang dan membantu Jepang pada saat perang. Belanda mendirikan KNIL, ya, Knowledge Netherlands Indie Leger, para militer di bawah militer Belanda. Tidak hanya KNIL, tidak hanya PETA, tapi juga tentang musuh kita ini bangsa kita sendiri dulu itu. Ini yang perlu kita sadari. Yang bisa menghancurkan umat Islam itu bukan orang lain, bukan umat agama lain, umat Islam sendiri. Yang saling bermusuh itu kita sendiri. Kita ini diadu domba. Kitab yang dipakai, dikarang oleh Snow Logonyo, itu masih kita pakai sampai sekarang. Apa isinya? Adu domba. Benturkan dengan sesama. Begitu juga cara para habib menundukkan orang-orang Indonesia. Mereka membuat tim. Ada tim sukses di kiri kanan depan belakang mereka, supaya dikultuskan bagaimana. Ya, semuanya modal uang memang, ya kan? Sama seperti dukun pengganda uang. Ada manajernya, ada manajemennya. Yang terjadi sekarang ini di Banjarnegara, ada 12 orang dibunuh oleh seorang Slamet Tohari gara-gara penggandaan uang. Ini karena ada manajernya.
Selamat Tohari itu disebut sebagai abah, punya karomah, punya ilmu yang daya mistiknya kelas tinggi, bisa menggandakan uang. Akhirnya apa? Orang kepincut. Begitu juga para habib. Saya juga anjurkan jangan memuji habib berlebihan, nanti tambah melunjak. Jangan berlebihan. Dengan Rasulullah kata dilarang berlebihan kok. Allah sendiri menyampaikan, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Akhir surat Al-Kahfi. Dengan Rasulullah saja tidak boleh memutuskan berlebihan dulu, apalagi dengan habib-habib itu. Jadi kita ini dibodohi secara terorganisasi, secara masif melalui Wikipedia, melalui surat kabar, media-media informasi gencar dilakukan untuk menganggap memutuskan mereka seperti dewa yang harus disembah. Sudah itu semua. Mulai saat ini biar semuanya bisa menahan diri. Jadi saya ngomong cuma ada dasarnya. Saya mondok 14 tahun ya. Silsilah ilmu nasab, keilmuan saya semuanya ada. Mau kitab kuning, sopo iku ing dalem. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah ingkang Ar-Rahman kasifatan welas ase ing dalem dunya lan akhirat marang wong mukmin lan wong kafir. Ar-Rahim ingkang kasifatan welas ase dateng wong mukmin ing akhirat bloko. Alhamdulillah wis kabehane puji lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamin, pangerane alam wong alam kabeh. 14 tahun saya ngomong. Kalau Habib Bahar itu ya Al Khairat Palu ya pernah ya, tapi Gabang bukan Palu, Sulawesi Utara masalah. Dan pernah di Pondok Pesantren Galwa. Kalau Galwa di sini itu Raci ya, sebelah timurnya Bangil, dekatnya RSUD Bangil. Jadi kalau menurut orang Nusantara dulu, jangan harapkan orang Indonesia. Biarkan orang Indonesia sesuai dengan tradisinya. Ada sesuatu yang harus diarahkan dan ada sesuatu yang tidak boleh diarahkan. Biarkan Indonesia ini sepenting la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menjalankan syariat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang penting akidahnya tetap sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Umat Islam Indonesia ini terlalu lama dijajah dengan jajahan informasi yang salah. Qurannya jauh, dijauhkan dari Qurannya, dijauhkan dari hadisnya. Dikasih ilmu rotib al-haddad, rotib al-atos, rotib ba'abud, rotib itu ngaji Quran loh. Nah ya iso sih kenapa kan gue rotib masyarakat bawah dikasih jenis manakib, ya kan? Mau coba manakib gak mau coba Quran. Manakib itu sejarah ya, kolasoh sejarah. Loh ini namanya pembodohan. Mohon maaf. Ya karena saya bodohnya saya. Dulu sama manakib. Lalu kayak ngalahi Quran. Quran 6.666 ayat itu pelajari dengan sebaik-baiknya, ditambah dengan hadis yang mutawatir dan sahih saja. Sementara itu loh ya, hindari khilafiyah. Islam itu mudah, jangan dipersulit. Islam itu luas, jangan dipersempit. Ala inna hadzal dina yusrun wala yusadad din illa ghalatahu. Ingatlah bahwa agama Islam itu mudah, ringan, gampang. Tiada orang yang mempersulit ajaran pelaksanaan ibadah dalam agamanya kecuali dia akan kewalahan sendiri, dia keteteran semua. Harus ikut majelis taklim ini, pondok ini, lali kerja, lali peradaban dunia ini, ketinggalan dengan China, ketinggalan dengan Rusia. Mau sok ngelawan rudal dengan dungo ya gak mungkin, ya mati di mengimbang.
harusnya ya, ayo para Habib cerdaskan kehidupan bangsa dan negara ini. Santri-santri yang banyak itu kasih pendidikan sains, jangan hanya kasih doktrin, adab di atas ilmu, adab di atas ilmu, senjatamu untuk membodohi mereka. Lulusan pesantren, saya lulusan pesantren, saya bisa apa? Saya alhamdulillah masih kuliah. Kalau yang lainnya harusnya bisa membuat drone, harus bisa menghack Google, harus bisa nembus servernya Yahudi Israel, harus bisa masuk ke servernya NASA. Harusnya begitu. Ini lulusan pesantren, harus itu. Jangan hanya pandai dalam hal ilmu agama saja, ketinggalan jauh kita dengan peradaban. Mungkin demikian yang harus saya sampaikan. Sekali lagi saya ingatkan, dawuh Gusti Allah, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Apabila sangkakala bencana ditiupkan, tidak ada lagi pertalian nasab, nggak ada nasab-nasaban di antara mereka pada hari itu, nggak ada. Kumpak bumi, ayo nasabmu sopo, undang nasabmu, nggak ada. Semua mencari selamat sendiri-sendiri, dan tidak ada mereka saling bertanya satu sama lain. Walikullin darajatun mimma amilu, dan setiap masing-masing orang itu memiliki derajat sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Adilnya Islam adalah inna akramakum indallahi atqakum. Walikullin darajatun mimma amilu, diulang 2 kali oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 132 dan surat Al-Ahqaf ayat 19. Walikullin darajatun mimma amilu. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga damai itu indah, benar-benar bisa dirasakan oleh semuanya, khususnya para habaib yang mengaku dzurriyyah Rasulullah. Ayo sadar, jadilah ulama warasatul anbiya. Begitu juga para dai, kiai, Gus Nusantara juga menahan diri, saling menghormati satu sama lain. Ciri-ciri ulama sok ada 4, yaitu hartanya banyak dari ceramah, hasil jual adab, dodol mau ibadah hasanah nang umat. Nomor 2, membanggakan ilmunya, ilmu pun paling hebat. Nomor 3, suka pamer jumlah pengikut. Wah, santri saya banyak, pengikut saya banyak, follower saya banyak. Ini ciri-ciri ulama sok, baik dari habaib ataupun non habaib. Terus yang keempat adalah merasa dirinya paling super dari segi nasab, dari segi keilmuan, dari segi gelar. Ini ciri-ciri ulama suk menurut Imam Ghazali dalam kitab Hidayatul Hidayah. Sekali lagi, ada 4 ciri ulama suk. Ulama buruk peranginya yaitu hartanya melimpah, banyak dari hasil ceramah. Nomor 2, membanggakan ilmunya. Nomor 3, suka pamer jumlah jamaah pengikut, santri, followernya, pendukungnya. Nomor 4, merasa dirinya paling hebat, paling spesial dalam hal nasab, kedudukan, strata sosialnya, mengalahkan yang lain, dan bahkan gelar keilmuannya. Demikian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan tersinggung dengan ucapan saya. Saya manusia hina yang selalu ingin bahagia, ingin berdamai dengan semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memasuki relung hati para habib dan non-habib, agar semuanya damai selalu di Indonesia Raya ini. Wallahu a'lam bishawab wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.